Jangan lupa support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, bertemu kembali bersama saya Dinda Ayu Pratiwi di dalam program Ketapang TV Jurnal, edisi Rabu 5 Mei 2021. Berbagai informasi menarik dan terkini akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Larangan mudik lebaran pada tahun 2021 mulai diberlakukan. Sejumlah pejabat pemerintah di Kabupaten Ketapang pun ikut memberikan himbauan larangan mudik. Larangan mudik 2021 ini berlaku untuk PNS, pegawai BUMN, anggota TNI Polri, serta seluruh pegawai swasta dan masyarakat Indonesia. Sekda Kabupaten Ketapang, Dandim 1203 Ketapang, dan Lanal Ketapang, dan Kapolres Ketapang pun ikut memberikan himbauan untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Ketapang, untuk tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Saat ini seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19. Di Kabupaten Ketapang, pada akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus COVID yang cukup signifikan, sehingga perlu kesadaran penuh dari seluruh masyarakat dalam melaksanakan himbauan dan peraturan dari pemerintah. Tidak mudik dan saling tidak mengunjungi merupakan tindakan rasa sayang terhadap keluarga dan orang terdekat kita. Saya, Soherman Sarjana Hukum, Magister Hukum, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk tidak mudik pada Lebaran atau Idul Fitri tahun ini. Mari sayangi keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Letnan Kolonel Pakori, Suntara, Dandim 1203 Ketapang. Dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kabupaten Ketapang, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk tidak mudik dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ketapang. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, menghimbau agar warga masyarakat Ketapang tidak melaksanakan mudik dan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Kapolres Ketapang dalam rangka pencegahan COVID-19 di wilayah Kabupaten Ketapang. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk tidak mudik dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Dalam rangka mendukung Satgas Penanganan COVID-19 dan edaran Bupati Ketapang terkait larangan mudik, Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono menjelaskan letak checkpoint di tiap pintu masuk Kabupaten Ketapang. Gaungan larangan mudik telah diterapkan di seluruh Indonesia. Aturan larangan mudik 2021 diharapkan dapat menurunkan angka COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono menjelaskan, larangan mudik di Kabupaten Ketapang akan diberlakukan. Ia menyebutkan,
wilayah-wilayah yang akan diberi penyekatan, serta checkpoint yang menjadi titik penjagaan petugas. Itu adalah salah satu unsur pendukung Satgas COVID-19 yang ada di Kabupaten Ketapang. Tentunya mendukung terkait dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Ketapang tentang pembatasan kegiatan masyarakat, terutama adalah masyarakat yang akan mudik. Tadi sudah disampaikan oleh Wakil Bupati pada saat peninjauan di posko COVID-19 di Mall City Mall bahwa telah dibentuk posko-posko penyekatan, yaitu di perbatasan antara wilayah Kabupaten Ketapang dengan provinsi lain, yaitu Kalimantan Tengah, maupun wilayah Kabupaten Ketapang dengan kabupaten lain. Nah, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan itu, cara bertindaknya tentunya harus kita koordinasikan terlebih dahulu terkait dengan pengecekan apa-apa saja yang menjadi kewajiban para masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Sebagaimana yang sudah disampaikan atau anjuran dari pemerintah bahwa ada pelarangan mudik, yaitu mulai tanggal 6 sampai dengan 17. Kami minta kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Ketapang untuk tetap menjalankan himbauan dari masyarakat pelarangan mudik tersebut. Karena menghindari adanya pencegahan penyebaran COVID-19. Karena diketahui semua bahwa wilayah Kabupaten Ketapang masih masuk dalam zona. Nah, itu nanti harus kita bicarakan terlebih dahulu dalam Satuan Gugus COVID-19 supaya jelas terkait dengan cara bertindak di lapangan. Kalau kita melihat aturan yang sudah disampaikan oleh gugus nasional bahwa seseorang atau masyarakat yang akan mudik itu harus dipertanyakan dulu maksud dan tujuannya untuk apa. Kemudian yang kedua, harus ada surat izin keluar masuk yang ditandatangani oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian yang ketiga adalah harus ada persyaratan kesehatan berupa tes negatif rapid antigen maupun PCR. Penyekatan Pak, mungkin di daerah mana saja yang akan? Jadi penyekatan yang tadi sudah sampaikan, yaitu perbatasan antara Kabupaten Ketapang dengan provinsi lain, yaitu Kalimantan Tengah di wilayah Kecamatan Manis Mata. Kemudian antara Kabupaten Ketapang dengan kabupaten lain, yaitu Matan Hilir Utara, kemudian Simpang Hulu, Tumbang Titi, dan Manis Mata. Pos kapan akan diberlakukan? Pos sudah diberlakukan, khususnya di wilayah Tumbang Titi itu sudah berdiri dan terdiri dari beberapa unsur stakeholder terkait yang tergabung dalam gugus COVID kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang. Penjagaannya akan 24 jam atau seperti apa? Tentunya untuk penjagaan ini kita melihat intensitas, melihat intensitas kegiatan atau keaktifan dari masyarakat. Nah, kalau masyarakat tidak ada yang mudik, tentunya kita juga harus menghemat terkait dengan kinerja dari anggota ataupun personil yang melaksanakan pos pengamanan tersebut. Berapa personil Pak? Dari kepolisian? Sudah ada Pak. Nanti untuk jumlah personil ini kita sesuaikan, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Karena untuk pos penyekatan ini kami sampaikan kepada Polsek setempat bersama gugus COVID kecamatan. Kemudian untuk yang di Polres membackup terkait dengan kegiatan pencegahan COVID-19. Yang pertama adalah pemberlakuan atau himbauan penggunaan masker kepada masyarakat melalui razia masker. Kemudian yang kedua adalah penempatan posko-posko di pusat-pusat perbelanjaan untuk mencegah berkumpulnya masyarakat dan himbauan kepada masyarakat. Selain itu juga kita melakukan pengamanan terhadap tempat-tempat ibadah, yaitu pelaksanaan sholat raweh maupun nanti pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Untuk personil dari Polres Ketapang akan disesuaikan dengan kebutuhan di tiap titik, serta bekerja sama dengan Polsek di tiap kecamatan. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, City Mall Ketapang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat Kabupaten Ketapang sudah siap menghadapi hari puncak Idul Fitri dengan menerapkan protokol kesehatan di City Mall guna menghindari klaster baru penyebaran COVID-19. Idul Fitri 1442 Hijriah tinggal menghitung hari lagi. City Mall Ketapang sebagai pusat perbelanjaan masyarakat Kabupaten Ketapang pasti akan menjadi tujuan masyarakat saat Lebaran nanti. City Mall sendiri sudah siap menghadapi hari puncak Lebaran dengan menerapkan protokol kesehatan, baik untuk pengunjung maupun para petugas pelayanan di City Mall Ketapang.
Manajer City Mall Ketapang juga sudah mempersiapkan APD seperti penyemprotan signifikan, peletakan hand sanitizer dan pencuci tangan di setiap sudut City Mall, pengecekan suhu badan, bahkan posko COVID-19 di City Mall Ketapang. Terima kasih. Jadi kami selaku pengelola City Mall Ketapang di masa pandemi COVID-19 ini, dari mulai sejak awal 1 tahun kemarin Maret 2020, kita sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran ataupun himbauan pemerintah, yaitu dengan penyediaan tempat cuci tangan di area entran pintu masuk, baik yang pintu masuk 1 maupun pintu masuk 2. Begitu juga pengecekan suhu oleh tim security kami, serta mewajibkan bagi seluruh pengunjung mal untuk menggunakan atau memakai masker. Dan itu menjadikan hal yang wajib bagi seluruh pengunjung yang mau ke City Mall Ketapang. Di samping itu juga di jalan kita menyediakan beberapa titik untuk hand sanitizer bagi pengunjung. Di samping itu juga para tenan kita himbau untuk mempersiapkan APD masing-masing menggunakan facial, sarung tangan dan sebagainya, serta di area kasir diberikan marking distance, kemudian juga penempatan hand sanitizer juga, serta pemberian semacam pembatas mika ataupun plastik di area kasir tersebut guna untuk pencegahan COVID-19. Serta kita dari tim internal kita bentuk tim Satgas COVID, ya, di mana fungsinya mereka adalah mobile patrol untuk memberikan edukasi, memberikan himbauan kepada pengunjung untuk betul-betul bisa menerapkan protokol kesehatannya sesuai dengan standar yang diajukan oleh pemerintah. Kami memperkirakan untuk lonjakan pengunjung di masa season Lebaran tahun ini adalah dimungkinkan mungkin sekitar tanggal 10. Tanggal 10 yaitu itulah prediksi kita untuk lonjakan terakhir jumlah pengunjung. Selama ini sih mungkin kita sudah terapkan kuota jumlah pengunjung yang ada di mall, yaitu kurang lebih sekitar 2.500 untuk sekali tem waktu 1 jam. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan alhamdulillah kita masih di bawah itu, sekitar 700 personel ataupun katakanlah pengunjung. Artinya itu kita masih sesuai dengan kuota batasan yang standar kita. Guna mencegah klaster baru penyebaran COVID-19, City Mall Ketapang dengan serius memperhatikan protokol kesehatan saat Lebaran nanti, dengan tutup dan berhentinya aktivitas di City Mall Ketapang tepat jam 9 malam. Dari Kabupaten Ketapang, di Tauk Sari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji meminta pengurus masjid harus bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan. Sutarmiji juga menekankan agar setiap pengurus masjid selalu menyediakan masker. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji, melihat masih banyaknya masjid di sekitar kota Pontianak tidak menerapkan protokol kesehatan. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menjelaskan, sholat Id tidak dilarang dan dibolehkan oleh pemerintah, tetapi harus menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Sutarmiji mengatakan pengurus masjid harus bertanggung jawab, jangan sampai pemerintah Kalimantan Barat mengambil tindakan terhadap pengurus masjid yang membiarkan orang melanggar protokol kesehatan. Dan menyarankan pihak pengurus masjid untuk menyediakan masker. Sutarmiji menambahkan, kedepannya dirinya akan mendata sejumlah masjid di kota Pontianak yang masih tidak menerapkan protokol kesehatan. Apabila masih ada masjid yang tidak patuh, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak akan berikan bantuan dana APBD kepada masjid tersebut. Untuk itu, Sutarmiji meminta semua pengurus masjid pola pemikirnya harus sama. Salah satu contohnya adalah sholat, rapat dan luruskan barisan saat sholat. Nah, sholat Id tidak dilarang, boleh. Tapi betul-betul gunakan protokol kesehatan. Pengurus masjid harus bertanggung jawab. Jangan sampai nanti kita ambil tindakan terhadap pengurus masjid yang membiarkan orang melanggar protokol kesehatan. Siapkan masker. Kalau harus beli dari dana infak masjid nggak apa-apa, gunakan aja. Saya mau lihat, saya suruh data masjid-masjid yang tidak menggunakan protokol kesehatan. Ya, kita tidak akan bantu dari APBD untuk kegiatan apapun kalau dia mengajukan ke kita. Dan saya minta tolonglah pengurus masjid ya,
pemahamannya harus satu. Contoh misalnya, sholat itu rapatkan barisan dan luruskan. Sekarang ini kan cukup luruskan, tidak rapat. Nah, rapat dan lurusnya barisan saf itu bukan untuk sahnya sholat, tapi kesempurnaan. Nah, kondisi darurat, ya kondisi darurat tidak ada yang bisa sempurna. Makanya cukup lurus, tapi tidak rapat. Kan itu, harus pakai masker. Masih banyak kemarin terawih, mujahidin aja, itu pengurusnya lengah. Nah, pengurus mujahidin yang tak mampu nertibkan itu bagus mundur, berhenti. Ya, saya yang ditindakan sebagai ketua dewan pengawas. Jangan mereka asal aja mau jadi pengurus masjid, tapi nggak peduli terhadap jemaah. Nah, masyarakat kan perlu diberikan pemahaman. Ya. Jadi nggak ada mudik-mudik itu ya, kita tetap lakukan pengetatan masuk. Sekarang masuk Sintang pakai swab antigen. Sutarmiji berharap agar semua tempat ibadah benar-benar melaksanakan protokol kesehatan. Karena apabila tempat ibadah tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak menutup kemungkinan tempat ibadah menjadi tempat bertambahnya klaster baru COVID-19. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Utara Mauludia M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dinda Pratiwi beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.